Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Herdiana dari IF 202. Mungkin di sini saya sebagai pembuka ya dari presentasi mengenai tugas UTS yang telah kelompok kami selesaikan. Jadi tugas ini merupakan tugas kelanjutan dari yang sebelumnya adalah berbentuk makalah, proposal berbentuk makalah dalam Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mempresentnya dalam bentuk slide gitu mengenai proposal tersebut. Nah, dari sekian banyaknya tema yang dikasih dosen, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil tema literasi digital untuk pembelajaran dengan judul efektivitas penggunaan LMS dalam pembelajaran online di Universitas Cyber Asia. Nah, untuk kelompoknya sendiri ada 4 orang, yaitu Dian Herdiana, saya sendiri, kemudian ada juga Rifki Yuda Ahadi dan Rio Irawan serta Selo Jumaidiko. Oke, nih ya, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, langkah baiknya kita mengetahui apa sih yang melatar belakangi dari masalah ini gitu, masalah dari efektivitas penggunaan LMS ini. Nah, kami telah merangkum atau menyimpulkan menjadi 3 poin utama yang melatar belakangi masalah efektivitas dari LMS itu sendiri. Yang pertama adalah perkembangan TIK atau teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mayoritas mahasiswa adalah karyawan atau individu yang sudah bekerja. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dan fleksibilitas waktu belajar gitu. Nah, dari ketiga poin tersebut, mari kita breakdown nih. Perkembangan teknologi informasi dan TIK yang membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan gitu, terutama dalam cara dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Penerapan pembelajaran berbasis digital ini semakin berkembang pesat nih, terlebih sejak pandemi COVID-19 yang dituntut semuanya berjalan secara daring. Seperti itu. Nah, perguruan tinggi kini dituntut untuk mampu menyelenggarakan pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan mampu menjangkau mahasiswa di berbagai wilayah. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dan mendukung hal tersebut adalah penggunaan LMS atau Learning Management System. Nah, LMS itu banyak sekali platformnya ya, yang paling terkenal tuh biasanya ada Moodle seperti itu. Nah, Universitas Cyber Asia atau UNSIA sendiri merupakan perguruan tinggi berbasis cyber yang menerapkan sistem perkuliahan fully online. Nah, karena uh, sistem perkuliahan yang ditetapkan itu online, maka itu menarik banyak sekali mahasiswa yang sudah bekerja, sehingga mayoritas mahasiswa merupakan karyawan atau individu yang sudah bekerja yang ada di Indonesia gitu. Nah, mereka tuh membutuhkan sistem pembelajaran yang tidak hanya fleksibel tapi juga efisien dan mudah diakses kapan saja tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan. Dengan adanya LMS ini nih, mahasiswa dapat mempelajari materi secara mandiri, mengatur waktu belajar sesuai jadwal kerja, serta mengakses perkuliahan dari berbagai perangkat atau platform. Hal ini menjadikan LMS sebagai solusi yang sangat relevan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Nah, di samping LMS ini memberikan banyak kemudahan seperti fleksibilitas waktu dan belajar, akses materi yang sudah rapi, serta fitur evaluasi yang sistematis, namun di sisi lain efektivitas penggunaan LMS juga perlu dikaji nih lebih mendalam. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami kendala seperti keterbatasan jaringan, kurangnya optimalnya interaksi, atau adaptasi yang belum merata dalam memanfaatkan fitur-fitur LMS, sehingga mahasiswa ini jadi kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Nah, untuk hal itu, dari background itu akhirnya kita memutuskan buat melakukan penelitian nih mengenai efektivitas atau enggaknya nih, sejauh mana efektivitas penggunaan dari LMS itu sendiri, terutama di Universitas Cyber Asia.
Oke, langsung saja ke tahap pertama, yaitu identifikasi kondisi mahasiswa. Nah, untuk tahapan ini terbagi menjadi 3 poin utama juga, yaitu ada konsep LMS itu sendiri, kemudian tantangan dan efektivitas penggunaan LMS, serta pola belajar mahasiswanya seperti apa. Nah, untuk konsep LMS merupakan kependekan dari Learning Management System, yaitu adalah sebuah platform digital yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mendistribusikan proses pembelajaran gitu. Nah, LMS ini berperan sebagai sistem yang mendukung efektivitas pembelajaran daring atau online, seperti penyampaian materi, evaluasi, komunikasi, dan pelacakan perkembangan belajar mahasiswa. Jadi project trackingnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tantangan dan LMS dan efektivitas dari LMS itu sendiri apa gitu. Jadi pembelajaran daring mengandalkan internet pastinya ya. Keberhasilan dipengaruhi oleh internet dan kualitas videonya seperti apa. Kemudian dosen dan motivasi siswa juga itu mempengaruhi keberhasilannya seperti itu. Jika dosennya kurang interaktif atau mahasiswanya juga malas kurang aktif juga, maka itu juga enggak bisa berhasil ya pembelajarannya. Nah, hambatan utama dalam pembelajaran online meliputi kendala teknologi, kemudian kurangnya interaksi, dan kemampuan manajemen waktu mahasiswa itu sendiri. Ya, untuk pola belajar mahasiswa, mayoritas mahasiswa Unsia adalah karyawan penuh waktu yang perlu membagi antara pekerjaan dan kuliah. Nah, mahasiswa yang bekerja memerlukan sistem pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja dan tidak menuntut kehadiran fisik seperti itu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis penggunaan LMS dan Vicon. Yang pertama itu penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu dengan metode wawancara, metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Nah, untuk proses pengumpulan datanya sendiri, data itu dikumpulkan melalui dibagikan secara online dan wawancara singkat yang ditujukan kepada mahasiswa Universitas Sains Berusia ke beberapa siswa. Untuk teknik analisis yang saya gunakan dan tim, data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara online dan wawancara singkat secara online melalui kombinasi sehingga menghasilkan analisis yang cukup akurat tentang efektivitas penggunaan LMS. Nah, terus juga di sini ada temuan awal kuantitatif dan survei. Yang pertama ada pertanyaan, ada interaksi dosen dan mahasiswa, kualitas video, kualitas audio, perangkat yang digunakan, fitur yang paling membantu, durasi Vicon yang menguras fokus. Dari 5 responden tersebut, untuk interaksi dosen dan mahasiswa itu dikategorikan baik. Kualitas audio dan video ada beberapa yang jelas, cukup jelas maupun kurang jelas. Nah, untuk kualitas video sendiri itu beberapa dari 5 mahasiswa menyatakan baik. Untuk perangkat yang digunakan oleh mahasiswa dari 5 survei ini menggunakan laptop. Nah, fitur yang paling membantu nih ada sharing screen, raise hand, chat, raise hand, kayak gitu. Dari 5 responden ini rata-rata mereka memiliki jawaban yang sama untuk durasi yang menguras fokus dari 30 sampai 60 menit dengan rata-rata itu di 30 sampai 60 menit. Nah, jadi dari data tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi dosen dan mahasiswa, semua responden setuju kalau interaksi dosen dan mahasiswa berlangsung dengan baik dan interaktif selama Vicon berlangsung. Untuk kualitas audio, responden memberikan keterangan yang kualitas yang sangat selama ini baik dan jelas. 3 responden memberikan keterangan kalau kualitas video selama Vicon itu sangat jelas. Sementara sisa respondennya mengatakan kadang-kadang kurang jelas. Pertama itu penyebabnya dari kendala dari koneksi internet. Dari fitur LMS, dari beberapa fitur yang sering digunakan saat Vicon, semua responden setuju kalau sharing screen merupakan paling membantu. Selain itu juga fitur chat record meeting ditonton ulang bagi yang tidak join. Itu mungkin ketika kita tidak bisa join karena pekerjaan atau hal-hal yang mengharuskan kita absen, itu paling enak kita nonton tayangan ulang. Nah, device dari 5 responden tadi semuanya menggunakan laptop. Responden kehilangan fokusnya itu di 60 menit. Sementara yang paling cepat itu respondennya di 30 menit. Oke, mungkin sekian ya, untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rifki dan di presentasi ini saya akan menjelaskan tentang hasil survei kecil eh, untuk penggunaan LMS di kampus kita. Survei ini diisi oleh 6 orang. Datanya memang kecil tapi lumayan untuk memberi gambaran di awal. Apakah sistem LMS sangat mudah diakses? Ada 3 orang yang setuju dan 3 orang yang sangat setuju. Artinya 100% responden ngerasa LMS itu gampang dibuka, gampang diakses baik di HP dan juga di laptop. Apakah sistem LMS sering terjadi error? Di sini cukup beda hasilnya, yaitu ada 1 orang sangat tidak setuju, 4 orang yang tidak setuju, dan 1 orang setuju. Berarti mayoritas di sini ngerasa LMS ini jarang error, tetapi ada 1 responden yang ngalamin masalah. Apakah sistem LMS cukup responsif? Untuk di sini semua orang menjawab setuju. Ini berarti tampilan LMS itu enak, tombol-tombolnya responsif, nggak lemot, dan dipakainya juga nyaman. Apakah sistem LMS mudah digunakan untuk mahasiswa? Ada 2 orang setuju dan 4 orang yang sangat setuju. Di sini berarti dari sisi user experience, LMS ini memang udah cukup ramah untuk pemula dan gampang juga dipelajarinnya. Apakah sistem LMS ini lebih efektif digunakan untuk pembelajaran materi? Di sini ada 5 orang yang setuju dan 1 orang yang sangat setuju. Artinya LMS ini dipandang cocok untuk akses modul, video, dan bahan ajar lainnya. Apakah sistem LMS lebih efisien digunakan untuk pembelajaran materi? 4 setuju dan 2 setuju. Kalau soal efisiensi, eh, hasilnya juga lumayan konsisten. Jadi LMS ini memang bukan cuma efektif, tapi juga mengirit waktu, memudahkan mahasiswa untuk belajar mandiri. Seberapa puaskah Anda menggunakan LMS sebagai tools pembelajaran? Ada 3 orang yang puas dan ada 3 orang yang sangat puas. Ini menunjukkan pengalaman mahasiswa secara umum positif dan memuaskan. Di sini ada saran dan kritik untuk pembelajaran LMS. Ada so far it's good, jadi ada yang merasa LMS ini sudah oke. Ada yang responden bilang pernah ada error video, gak bisa diputar di Android, tetapi sekarang udah normal. Ada juga yang bilang masih ada beberapa bug dan berharap ada QA atau pengecekan ulang biar lebih stabil. Apalagi LMS itu penting sekali untuk mahasiswa yang bekerja. Dan di sini kesimpulannya, pertama, aksesibilitas dan kegunaan LMS itu sangat baik. 100% responden merasa LMS itu responsif dan mudah digunakan. Kedua, dari sisi efektivitas dan kepuasan, semua responden sepakat kalau LMS itu efektif, efisien, dan bikin belajar itu lebih fleksibel. Ketiga, meskipun secara umum sangat positif, tetapi ada isu teknisi seperti bug atau error tertentu. Tapi ini jarang terjadi juga, tapi tetap butuh perbaikan supaya kedepannya lebih konsisten. Kesimpulannya, secara umum LMS itu memberikan manfaat yang besar terutama untuk mahasiswa yang belajar sambil bekerja. Tetapi peningkatan teknis masih penting supaya pembelajaran online bisa lebih optimal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menyimak. Semoga hasil survei ini bisa menjadi gambaran untuk pengembangan LMS ke depannya. Untuk section kali ini, saya akan menjelaskan survei penggunaan LMS dengan wawancara. Wawancara singkat ini bersumber dari 3 narasumber yang berbeda, ada yang pekerja dan ada yang wirausaha. Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu, 19 November 2025, pukul 21.30 sampai dengan selesai di aplikasi Discord. Narasumber yang kami dapat ada yang berada dari satu kelas, ada juga yang dari beda kelas.
Yang pertama adalah Saudara Dimo Riasa Ramadan yang berasal dari kelas IF 102. Saudara Dimo ini memiliki background sebagai pekerja yang berada di luar negeri, lebih tepatnya di Jepang. Kesan positif yang Saudara Dimo rasakan adalah LMS ini mudah digunakan atau interface-nya user friendly. Namun kesan negatifnya adalah ditemukan bug. Jadi ketika kita klik LMS di salah satu menu, maka akan kembali ke menu utama atau ke halaman utama. Lalu yang kedua adalah Saudari Arsita Rahmawati Dwi Rayono yang berasal dari IF 101. Saudari Arsita ini adalah pengusaha sekaligus freelancer yang bertinggal di daerah Cilacap. Saudari Arsita merasakan kesan positif LMS ini mudah digunakan sama seperti Saudara Dimo. Lalu untuk kesan negatifnya atau kurangannya, Saudari Arsita ini belum merasakan atau belum menemukan kekurangan dari LMS ini. Lalu yang ketiga adalah Saudara Samuel Binsaradi. Saudara Samuel Binsaradi ini berasal dari kelas IF 101 yang memiliki background sebagai pekerja yang berasal dari daerah Batam. Beliau memberikan kesan positif sama seperti dua narasumber sebelumnya, yaitu mudah digunakan atau interface user friendly. Kemudian kekurangan dari LMS menurut beliau adalah terdapat perbedaan jadwal antara Vicon di web dan di mobile, sehingga suka terlewat jadwal Vicon. Lalu dari kesimpulan wawancara yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah ada kelebihan dari penggunaan LMS ini atau kesan positifnya, yaitu yang pertama fleksibilitas. Ketiga narasumber kami sepakat bahwa kelebihan utama dari LMS ini adalah user friendly-nya yang mudah digunakan. Lalu yang kedua adalah inkonsistensi data lintas platform. Jadi jadwal Vicon tidak muncul di website tetapi muncul di aplikasi. Ini yang diutarakan oleh Saudara Samuel yang menyebabkan beberapa mahasiswa terlewat jadwal Vicon-nya. Kemudian yang ketiga adalah masalah navigasi website. Adanya bug di mana mengklik link tertentu atau di menu tertentu di website malah mengarahkan kembali ke halaman utama. Ini yang ditemukan oleh Saudara Dimo. Lalu kesimpulannya adalah, meskipun LMS Unsia ini memberikan fleksibilitas dan antarmuka yang mudah digunakan, cocok digunakan untuk mahasiswa yang memiliki background sebagai pekerja atau pengusaha. Perbaikan teknis pada konsistensi data dari navigasi website atau aplikasi adalah hal yang mutlak diperlukan untuk memastikan proses pembelajaran daring berjalan secara optimal. Selanjutnya adalah rekomendasi kami untuk pengembangan LMS. Yang pertama adalah optimalkan performa dan skalabilitas sistem. Gunakan caching untuk mempercepat loading halaman. Kemudian yang kedua adalah sistem notifikasi dan reminder yang lebih akurat. Notifikasi otomatis untuk deadline tugas, jadwal kelas, dan pengumuman dosen yang sinkron antara mobile dan web. Integrasikan dengan email, WhatsApp Gateway, atau aplikasi mobile untuk jangkauan lebih maksimal. Lalu yang ketiga adalah fitur pembelajaran yang lebih interaktif. Tambahkan progress tracking agar mahasiswa tahu sejauh mana materi sudah dipelajari. Di fitur diskusi, Q&A, atau forum dosen lebih interaktif lagi mengenai feedback dari mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah monitoring error dan logging yang terpusat. Buat sistem alert jika terjadi error kritis, misalnya langsung mengirim pesan ke Telegram atau Slack developer. Yang kelima adalah perbaikan UX dan UI
untuk akses lebih mudah. Sederhanakan navigasi buat menu lebih konsisten dan mudah ditemukan. Sediakan fitur search yang kuat, misalnya Elasticsearch, agar mahasiswa cepat menemukan materi, tugas, atau nilai. Sekian presentasi dari kami berempat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.